Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tertulis di dalam kitab Filipi 2 ayat 4, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat di atas terambil dari kitab Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Memerhatikan Orang Lain. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, semakin besar kasih Anda kepada Tuhan, semakin besar kasih Anda kepada sesama. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, dengan memiliki sikap memberi diri, berarti kita memperlihatkan hakikat karakter Yesus. Karena naturnya memang senantiasa lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kecenderungan alami kita adalah pertama-tama memikirkan kepentingan diri sendiri, yaitu memandang segala sesuatu dari perspektif kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Namun, dengan pertolongan Yesus,
kita dapat menghilangkan kebiasaan tersebut. Kita dapat mulai memikirkan kepentingan utama orang lain, yang berupa keinginan, urusan, dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita menganggap kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita? Apakah kegembiraan yang kita rasakan saat melihat Allah bekerja di dalam dan melalui mereka, sama besarnya dengan kegembiraan yang kita rasakan saat Allah bekerja di dalam dan melalui diri kita? Apakah kita rindu untuk melihat orang lain bertumbuh di dalam kasih karunia dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, padahal mereka berhasil karena usaha yang telah kita lakukan? Apakah kita merasakan kepuasan ketika melihat anak-anak rohani kita mengungguli kita dalam pekerjaan yang menjadi panggilan mereka? Jika iya, itulah yang menjadi ukuran kebesaran seseorang. Kita menjadi sangat serupa dengan Tuhan apabila kita lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Lebih mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat 3 berkata, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nas hari ini mengajak kita untuk lebih mengutamakan orang lain. Hidup lebih mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya, kita siap sedia untuk mengalah. Sikap ini bisa kita lakukan jika kita hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati disamakan dengan mementingkan keperluan orang lain dengan tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain, bahwa kepentingan orang lain sama pentingnya dengan apa yang menjadi keperluan kita. Perilaku lebih mengutamakan orang lain semakin jarang ditemukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya, karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang. Sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan masyarakat. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan dan tingkah laku hidup serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia dari Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Menjadi orang yang rendah hati itu adalah indah. Tuhan mau kita semua jadi rendah hati.
Sejatinya sifat alamiah manusia itu sombong dan egois. Namun perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat hidup kita diperbaharui. Manusia baru kita di dalam Kristus itu bersifat rendah hati. Ciri nyata orang yang lahir kembali dari Roh Kudus adalah perubahan dari seorang egois dan sombong, menjadi rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana firman dalam Galatia 2 ayat 20 disebutkan, "Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus." Isi yang terkandung dalam firman ini adalah ego yang lama mati, dan memiliki identitas diri yang baru yaitu Kristus. Kenyataan baru yang berbeda sekarang. Hidupku sekarang adalah hidup Yesus yang mengalir dalam diriku, menggantikan egoku yang lama, diri manusia alami produk dari nilai dan budaya manusia bumi mengenakan pikiran Kristus dan mengingini yang di hati Tuhan Yesus, berkembang menjadi serupa dengan Yesus. Kerendahan hati membuat kita terus melangkah dengan setia dalam panggilan Tuhan. Bertekun mengerjakan kehendak Tuhan di tengah tekanan tantangan dan celaan yang bisa membuat mundur dan kabur. Kepercayaan yang Tuhan berikan terselesaikan dengan benar karena dikerjakan dengan rendah hati. Tuhan mudah untuk menuntun dan mengajar orang yang rendah hati. Sebaliknya, kegagalan dan kejatuhan dalam melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, terjadi akibat kesombongan yang terselip. Kesombongan mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pelayanan dan bangunan rohani bisa runtuh berkeping ketika kesombongan menyelinap ke dalam hati. Kesombongan bisa memicu perpecahan, perceraian dan konflik yang tak terselesaikan. Keretakan harmoni selalu berkaitan dengan kesombongan. Sebagaimana iblis terusir dari sorga akibat kesombongan, sebaliknya kerendahan hati akan menyelamatkan dari bencana. Yusuf menyelamatkan keluarga Israel karena rendah hati. Yusuf adalah contoh seorang yang rendah hati. Ketika dalam kemuliaan dan kekayaan sebagai orang kepercayaan Fir'aun di Mesir, dia merangkul kakak-kakaknya yang telah berbuat jahat kepadanya saat datang cari gandum di musim kelaparan. Apa yang dari hatinya menghadirkan perdamaian dan kedamaian. Buah yang dihasilkan kerendahan hati adalah pemulihan dan keterhubungan. Sedangkan buah kesombongan adalah perpecahan dan keruntuhan. Rendah hati bukanlah rendah diri. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa kerendahan hati sama dengan memiliki harga diri yang rendah. Kebenarannya, rendah hati dan rendah diri adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Seseorang menjadi rendah diri ketika membandingkan diri dengan orang lain dan melihat hanya kekurangan-kekurangan dirinya, atau ketika seseorang tahu ada hal-hal memalukan dalam hidupnya yang harus disembunyikan dari Tuhan dan orang lain. Seorang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, sedangkan saya adalah manusia yang terbatas. Segala sesuatu dalam hidup saya adalah kasih karunia. Tidak ada dari diri saya yang dapat saya banggakan sebagai hasil karya saya sendiri. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Orang yang rendah hati menyadari kelemahan, kekurangan, keterbatasan dan kerentanan dalam hidupnya, sehingga membuatnya hidup bergantung kepada Tuhan dan bukan pada kekuatannya sendiri. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan pengetahuannya,
Oleh sebab itu ia bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan senang menuntun dan menyatakan kehendak-Nya kepada orang yang rendah hati. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita manusia juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan, yang diciptakan, dikasihi dan diselamatkannya. Itulah sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, "Jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain." Makna dari ungkapan ini yaitu ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar tidak harus mengecilkan orang lain. Karena itu, mari bangun pewujudan rendah hati itu termanifestasi jadi karakter baru kita. Apa kata Alkitab mengenai sikap? Ketika menulis dari sebuah sel penjara di Roma, Rasul Paulus menulis tentang sikap yang dibutuhkan seorang Kristen. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ia memberitahu kita bahwa ketika hal-hal seperti gangguan yang tak terduga, kekecewaan, dan kesulitan terjadi, kita harus memberi respon dengan sikap yang mencerminkan Kristus. Paulus kemudian menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ia juga mendukung di dalam Efesus 5 ayat 1 supaya kita menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, sebagaimana anak-anak suka menirukan apa yang mereka lihat dan mengulangi apa yang mereka dengar. Kita juga diperintahkan untuk mencerminkan dan menirukan perilaku Kristus. Yesus mempertahankan sikap yang sempurna dalam setiap situasi karena ia telah berdoa tentang segala sesuatu dan tidak khawatir terhadap apapun juga. Sehingga, kita pun perlu mencari bimbingan Allah dalam setiap aspek kehidupan kami dan membiarkan Dia mengerjakan kehendak-Nya yang sempurna tanpa gangguan. Yesus tidak pernah bersikap defensif, kecewa, atau depresi karena tujuannya adalah menyenangkan Bapanya, bukan mengejar agendanya pribadi. Di tengah pencobaan, ia sabar. Di tengah penderitaan, ia berharap. Di tengah berkat, ia rendah hati. Meskipun dihujani ejekan, kekerasan, dan pelecehan, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. Ketika Paulus menyarankan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ia telah merangkum sikap tersebut dalam kedua ayat sebelumnya: ketidakegoisan, rendah hati, dan pelayanan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam kata lain, sikap seorang Kristen harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Hal itu sudah pasti tidak alami bagi kami. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Ia menetapkan sebuah sikap yang begitu berbeda dalam berhubungan dengan orang lain.
Suatu hari ketika para muridnya sedang berdebat mengenai siapakah sosok yang terhebat di dalam kerajaannya, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus sedang mengajar bahwa ketika kita terlalu asyik mengurus kepentingan kita pribadi, maka konflik dan masalah lainnya timbul dengan sesama kita. Sebaliknya, Allah menginginkan supaya kita bersikap terlibat dalam mengasihi dan memenuhi kepentingan orang lain. Paulus meneruskan ajarannya tentang sikap Kristus ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. "Kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Banyak agama di zaman ini, termasuk filsafat New Age, mempromosikan dusta bahwa manusia bersifat ilahi dan atau kita dapat menjadi ilah-ilah kecil. Namun kenyataannya sebaliknya, kita tidak pernah dapat menjadi Allah, ataupun ilah. Dusta setan yang tertua ialah janji bahwa jika Adam dan Hawa mengikuti sarannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Setiap kali kita berusaha mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita, kita hanya menunjukkan bahwa kita berusaha menjadi ilah. Dengan demikian kita harus mengerti bahwa, sebagai makhluk ciptaan, kita tidak mungkin menjadi Sang Pencipta. Allah tidak menginginkan kami menjadi ilah. Sebaliknya, Ia ingin supaya kita menyerupainya dalam mencerminkan nilai-nilainya, sikapnya, dan karakternya. Maksudnya ialah supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama Allah bagi para anak-Nya bukanlah kenyamanan kita, melainkan pembaharuan pikiran kita kepada sikap yang saleh. Ia menginginkan supaya kita berkembang secara rohani, semakin menyerupai Kristus. Keadaan menyerupai Kristus tidak berarti kita kehilangan kepribadian kita atau menjadi robot. Keserupaan dengan Kristus berhubungan dengan pembaharuan pikiran kita. Sekali lagi, Paulus menghimbau, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ialah kehendak Allah supaya kita mencapai pola pikir yang digambarkan dalam khotbah Yesus di bukit, supaya kita menghasilkan buah-buah roh, dan mempraktekkan prinsip-prinsip kasih Paulus, dan menyesuaikan kehidupan kita dengan pola karakter Petrus yang efektif dan produktif. Taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Kata taat mempunyai arti senantiasa tunduk, patuh kepada Tuhan, pemerintah, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Ketaatan sangat menentukan keberhasilan anak Tuhan dalam mengikut Dia seperti telah dicontohkan Yesus sendiri. Bukankah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa oleh sebab tidak taat merespons perintah Allah, dan dosa terus berlanjut dilakukan oleh manusia sampai sekarang? Sesungguhnya Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia dalam menentukan suatu pilihan, namun semua tindakan mengandung konsekuensi atau akibatnya. Alkitab memberikan banyak contoh tentang siapa yang taat dan siapa yang tidak taat serta akibat yang harus ditanggungnya. Misal, Abram membuktikan ketaatannya kepada Allah sekalipun perintahnya belum jelas kemana dia harus pergi, namun akibat dari ketaatannya dia sangat diberkati dan menjadi bangsa besar untuk memberkati orang lain. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Yunus saat Tuhan memerintahkan dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan Injil keselamatan, dia tidak taat dan pergi ke Tarsis sehingga dia harus menanggung akibatnya, yaitu masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam untuk menjalani pengalaman kematian. Yesus telah memberikan contoh sempurna dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Salib menjadi tempat penderitaannya terakhir, dan di atas kayu salib itu seluruh penderitaan manusia ditanggungnya. Diteguhkan dengan perkataannya, "Sudah selesai." Karena ketaatan Yesus kepada Bapanya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Konsep ini sangat berlawanan dengan konsep dunia. Yesus memperoleh nama besar tak tertandingkan didahului dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, melepaskan kedudukannya sebagai Allah serta mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dampaknya, di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut. Ini menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas dan kemenangan mutlak diraihnya atas semua musuh, sehingga timbul pengakuan yang menyatakan tidak ada kemuliaan lain di luar nama Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus rela taat sampai mati? Ada beberapa alasan mengapa Yesus rela taat sampai mati, yakni: pertama, untuk menjembatani jarak antara manusia dengan Allah yang suci. Satu kalimat yang sering diperdebatkan adalah, apakah benar di atas kayu salib, Allah Bapa meninggalkan Allah Putra? Apakah di dalam diri Allah Tritunggal terdapat dua kehendak yang berlawanan? Apakah benar Yesus Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa? Yang jelas Yesus mengalami kesendirian. Malaikat-malaikat menyaksikan kelahiran Kristus, melayani Dia sesudah dicobai selama 40 hari, 40 malam, menjaga kubur Yesus. Tetapi di Bukit Golgota, malaikat-malaikat itu tidak tampak, suara Allah tidak terdengar, bahkan kegelapan di siang hari bolong merajalela. Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus. Yang terjadi adalah ketaatannya, bukan hanya taat di dalam melaksanakan tugasnya, tetapi bahkan taat sampai mati. Mulai dari Filipi 2 ayat 7, Yesus mengosongkan dirinya, lalu Ia menjadi manusia, kemudian mengambil rupa seorang hamba dan kemudian Ia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Di antara penyamun Dia dipersamakan dengan orang berdosa.
Dapatkah kita melihat degradasi status Yesus Kristus? Seolah-olah semakin lama semakin jauh jarak perjalanan yang Yesus tempuh meninggalkan Allah Bapa. Namun Yesus rela melakukan semua itu demi mencari manusia yang berdosa. Jarak itu semakin jauh ketika manusia menolak Tuhan Yesus. Ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib menjadi jembatan yang mengatasi jarak antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Yesus Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa perjalanannya dari sorga untuk mencari orang berdosa telah sampai pada titik paling bawah, paling hina, dan paling dalam yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kedua, untuk menggenapi tuntutan akibat dosa, mengapa Yesus Kristus harus rela taat sampai mati? Sejak kita masih anak-anak bahkan sebelum bisa membaca dan mengenal hukum yang tertulis, Allah sudah menaruh di dalam hati kita naluri keadilan. Karena itulah pada diri Allah yang juga menuntut keadilan. Ini dasar pemikiran yang penting. Sampai di sini tidakkah kita sadar dan memiliki perasaan bahwa setiap dosa dan pelanggaran menuntut nilai keadilan di dalamnya? Adakah dosa atau pelanggaran tanpa konsekuensi keadilan di dalamnya? Untuk keadilan itulah Allah Bapa mengizinkan Yesus ke atas kayu salib, supaya genaplah tuntutan keadilan karena setiap pelanggaran yang telah kita lakukan. Yesus dipaku di atas kayu salib bukan karena kuasa Herodes atau Pilatus atau bahkan imam besar. Semuanya itu terjadi karena penghakiman Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 dengan sangat jelas disebutkan bahwa Allah Bapa telah menetapkan untuk meremukkan Dia. Ini mungkin menjadi kalimat yang tidak pernah kita mengerti seutuhnya. Bapa menetapkan untuk menghakimi anak, siapakah yang tega melakukannya? Hanya satu hal yang memungkinkan hal itu terjadi, karena sifat dan karakter hukum dalam diri Allah yang suci dan itu bertentangan dengan dosa manusia yang jahat dan melukai hati Tuhan. Ini merupakan pengadilan yang berat, tanpa Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib rasanya tidak pernah akan ada pengampunan karena dosa dan kesalahan manusia. Itu sebabnya ketika Yesus berseru, "Sudah genap," ini merupakan ekspresi kemenangan besar dan kekuasaan besar karena sekarang tidak ada lagi tuntutan atas dosa manusia yang belum terbayarkan. Semuanya sudah tuntas dan sempurna. Yesus Kristus tidak perlu naik ke kayu salib lagi. Satu kali untuk selama-lamanya khasiat kayu salib terus dapat kita rasakan. Ketiga, untuk menjamin dalam kemuliaan, tanpa kematian tidak akan ada kemuliaan. Ini sebuah paradoks tetapi mengandung kebenaran sejati. Jika satu biji gandum tidak mati, ia tidak akan menghasilkan biji gandum yang lain. Pernahkah kita berpikir dan mendiskusikan sebuah pertanyaan ini? Apakah perampok di sebelah kanan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bertobat dan diselamatkan? Apakah yang menjadi indikasi bahwa dia sungguh-sungguh sudah bertobat? Indikasi pertobatan yang pertama adalah, dia berkata kepada perampok yang lain, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima hukuman yang sama, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Dia sangat mengerti konsep keadilan dan penghukuman atas sebuah pelanggaran. Dia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Di atas kayu salib tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi," dan mereka ternyata malah menghina Yesus.
bagaimana mungkin seorang raja nampak kalah dan tak berdaya? Perampok itu memiliki konsep kerajaan Allah yang eskatologis sifatnya. Imannya jauh melangkah sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Melalui ketaatannya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus sedang menapaki jalan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Karena itu, marilah kita belajar taat hingga mati seperti Yesus agar kita mendapatkan kemuliaan bersamanya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami.
Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.